Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Hadi Prasetyo, NIM 1019102010059. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang buck converter, yang mana buck converter terdiri dari sumber tegangan DC, IGBT, dioda, induktor, kapasitor, dan resistor. Prinsip kerjanya di sini saat dioda dalam keadaan reverse. Kemudian jika IGBT dalam keadaan off, maka ini open circuit atau terputus, sehingga arus disuplai melalui induktor dan akan mengalir dari sini kemudian ke beban dan melewati dioda dalam keadaan forward bias. Kemudian untuk gelombangnya, ini gelombangnya tegangan, ini saat tegangan on dan ini saat tegangan off. Kemudian untuk arusnya seperti ini, arusnya tidak mencapai nol karena di sini sistemnya menggunakan sistem continuous conduction mode, sehingga arusnya tidak melewati nol. Kemudian untuk rumusnya yaitu V output sama dengan D kali V input, dimana D ini atau duty cycle-nya T on per T dikali V input. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rectifier trafo CT, yang mana rectifier itu sendiri berfungsi untuk menyearahkan gelombang AC menjadi gelombang DC. Rangkaiannya seperti ini. Pada sisi primernya terdapat tegangan sumber, kemudian ada trafo CT, kemudian pada sisi sekundernya terdapat dua dioda, yang mana nantinya akan berfungsi untuk menyearahkan gelombang AC menjadi gelombang DC. Kemudian terdapat induktor, kapasitor, dan resistor. Untuk cara kerjanya, di sini terdapat dua siklus. Yang pertama siklus positif dan siklus negatif. Untuk siklus positifnya, saat di sini bernilai positif, maka arus positif akan melewati dioda yang atas, kemudian arus negatif akan melewati dioda yang bawah, sehingga di dioda yang bawah akan terjadi reverse bias, sehingga arus akan melewati dioda atas kemudian ke beban. Kemudian untuk siklus negatifnya, ketika di sini bernilai negatif, maka arus negatif akan melewati dioda atas dan arus positif melewati dioda bawah. Di sini di dioda atas akan terjadi reverse bias, sehingga arus yang mengalir dari sini kemudian menuju ke beban. Untuk gambar gelombangnya, ini merupakan gelombang sinus, yaitu gelombang AC. Kemudian setelah memasuki sisi sekunder dari rangkaian ini, maka gelombang akan berubah menjadi gelombang DC. Seperti ini bentuknya. Kemudian untuk V outputnya, V output sama dengan setengah kali N2 per N1 kali V input. Di sini bernilai setengah karena di sini pada rangkaian ini menggunakan trafo CT, yaitu trafo center tap. Seperti itu. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang inverter multi level dengan menggunakan 5 level, yang mana inverter itu sendiri berfungsi untuk mengubah gelombang DC menjadi gelombang AC. Pada rangkaian inverter multi level 5 level ini terdapat dua tegangan DC, dan pada tiap-tiap tegangan DC itu terdapat 4 IGBT. Kemudian akan menghasilkan V1 dan V2 yang nantinya akan dijumlahkan menjadi V output.
Untuk cara kerjanya, pada inverter ini IGBT yang ini, ketika IGBT ini on maka ini akan on dan yang ini akan off, yang dua ini. Begitu juga sebaliknya, jika IGBT yang ini on dan ini on maka ini akan off. Untuk gambar gelombangnya seperti ini. Di sini multi level 5 level, sehingga gelombangnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, rumusnya V output sama dengan penjumlahan dari V1 dan V2 gitu. Untuk yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kontrol PWM dengan komparator, dengan menggunakan sebuah komparator. Di sini terdapat dua bentuk gelombang. Yang pertama gelombang segitiga dan gelombang sinus. Yang mana kedua gelombang ini akan digabung dengan menggunakan sebuah komparator dan akan menghasilkan gelombang kotak seperti ini atau gelombang diskrit. Untuk gambar gelombangnya seperti ini, gelombang sinus digabungkan dengan gelombang segitiga. Di sini gelombang segitiga dihubungkan ke negatifnya komparator dan gelombang sinus dihubungkan ke positif komparator. Sehingga ketika gelombang sinus di bawah gelombang segitiga maka akan menghasilkan gelombang negatif seperti ini, dan ketika gelombang sinus berada di atas gelombang segitiga maka akan menghasilkan gelombang diskrit yang bernilai positif. Kemudian untuk jarak yang semakin lebar ini karena perpotongan antara gelombang sinus dengan gelombang segitiga pada daerah atas gelombang segitiga ini lebar, sehingga menghasilkan gelombang diskrit yang lebar. Untuk yang ini karena gelombang sinus berada di bawah gelombang segitiga maka akan menghasilkan sinyal diskrit yang bernilai negatif seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.